peserta pelatihan yang saya hormati, pada mata pelatihan manajemen pengawasan yang dilakukan secara online, ada hal yang sangat menarik yang didiskusikan pada pembahasan sistem pengendalian internal pemerintah atau SPIP, yaitu tentang keberadaan APIP, Aparat Pengawasan Intern Pemerintah. Kita mengetahui bahwa instansi yang termasuk di dalam kelompok APIP ini adalah inspektorat, baik inspektorat di kementerian, lembaga, maupun inspektorat di pemerintahan daerah, baik di provinsi maupun kabupaten kota, serta BPKP. Nah, ini adalah beberapa mata pelatihan yang dilakukan secara online. Salah satunya adalah manajemen pengawasan, dan ini adalah diskusi antara peserta dengan narasumber yang dilakukan secara online dengan menggunakan media chatting. Masalah yang menarik itu adalah mengenai keberadaan APIP atau keberadaan inspektorat daerah kalau di daerah. Mereka bertanya, Pak, sebenarnya mereka ini siapa? Apakah mereka ini teman yang seharusnya memberikan pembinaan atau pihak lain yang melakukan pengawasan? Dari kiriman chatting-chatting yang dikirimkan itu kita bisa tahu bahwa keberadaan APIP ini masih menjadi diskursus di antara para pegawai negeri sipil. Di antaranya ada yang bertanya, Pak, seharusnya APIP atau inspektorat membimbing dan mengarahkan tiap OPD, bukannya malah mencari-cari kesalahan terus. Saya mengalaminya, Pak, di saat pemeriksaan. Kemudian ada lagi peserta yang mengatakan, Pak, kayaknya inspektorat lebih senang jika mereka melakukan pemeriksaan, kemudian ada temuan. Nah, jadi sebetulnya siapa sih Pak APIP ini? Apakah mereka senang ketika mereka menemukan sesuatu kesalahan yang kita lakukan? Bukankah mereka seharusnya membantu kita, membimbing kita, membenarkan ketika ada yang salah? Bukannya malah senang ketika menemukan kesalahan. Tetapi tidak sedikit juga dari chattingan itu peserta yang memahami bahwa betul dan sepakat sekali Pak bahwa APIP atau inspektorat dalam pengawasannya bersifat pembinaan, yang mungkin sudah agak lama duduk dalam jabatan pengawas. Mereka memahami bahwa APIP tidak hanya bekerja untuk mencari kesalahan atau menemukan kekeliruan, tetapi APIP juga berperan dalam membantu, membimbing kita untuk membenarkan, melakukan pembinaan, melakukan konsultasi, memberikan nasihat kepada kita ketika kita melakukan kesalahan dari sisi administratif. Jadi posisi kita dengan inspektorat itu seperti apa sih Pak? Hubungan kita dengan auditor itu seperti apa? Hubungan kita dengan pengawas itu seperti apa Pak? Apakah kita betul-betul seperti teman, we are friends? Atau kita itu teman tetapi teman yang memiliki sedikit batasan? Ya, kalau kita ibaratkan, APIP adalah bagian dari teman dekat karena mereka adalah bagian dari internal pemerintahan, sehingga mereka disebut dengan aparat pengawas internal pemerintah. Walaupun memang mereka ini adalah teman dekat, tetapi mereka memiliki dua buah peran yang ditentukan oleh undang-undang, yaitu yang pertama adalah auditing, yang kedua adalah consulting. Nah, mungkin selama ini para peserta pelatihan yang saat ini duduk di jabatan pengawas, mungkin selama ini mereka hanya berhubungan dengan pihak pengawas ketika di akhir kegiatan. Nah, ketika di akhir kegiatan ini, peran APIP itu adalah sebagai auditing. Tentu setelah semua kegiatan terlaksana, maka ketika terjadi kesalahan, ketika terjadi kekeliruan, maka itu tentu akan lebih sulit untuk diperbaiki. Padahal, APIP juga memiliki peran yang lain, yaitu pada saat proses masih dilaksanakan, yaitu peran sebagai consulting. Terbaik, di mana peran consulting, peran konsultatif dari APIP ini dapat dimanfaatkan dalam pelaksanaan kegiatan pemerintahan. Pelajaran yang sangat penting yang kami dapatkan ketika kami melakukan benchmarking menemani diklat kepemimpinan tingkat 4 pada tahun 2018 di Kota Batam. Pada saat itu kami mengunjungi Mall Pelayanan Publik Kota Batam. Tentu kita tahu bahwa Mall Pelayanan Publik ini adalah satu pilot project Mall Pelayanan Publik di Indonesia di samping Surabaya dan Jakarta. Dan Mall Pelayanan Publik ini diapresiasi oleh beberapa menteri, dipuji oleh Dewan Perwakilan Rakyat. Kemudian Mall Pelayanan Publik ini menjadi tujuan, rujukan, pembelajaran bagi daerah-daerah lain, menjadi percontohan Mall Pelayanan Publik terbaik di Indonesia. Namun di balik semua itu, mungkin tidak banyak yang tahu bagaimana proses pendirian Mall Pelayanan Publik di Kota Batam ini. Di
sini ada pelajaran sangat menarik, sangat penting dan sangat berharga, khususnya mengenai hubungan yang harmonis dengan aparat pengawas internal pemerintah dan pengawasan eksternal lainnya. Kota Batam ditunjuk menjadi salah satu pilot project mall pelayanan publik di Indonesia selain Jakarta dan Surabaya melalui Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2017 tentang penyelenggaraan mall pelayanan publik. Yang menariknya di sini adalah bahwa Permenpan tersebut ditandatangani pada tanggal 3 Oktober 2017 atau di akhir-akhir tahun 2017. Kita tahu bahwa di akhir tahun itu bagi kementerian dan bagi daerah proses perencanaan untuk tahun yang akan datang itu sudah selesai. Sehingga pada awal tahun 2018 bisa kita bayangkan bahwa Kota Batam pada awal tahun 2018 tidak memiliki anggaran yang eksplisit mengenai pendirian mall pelayanan publik. Bahkan pendirian mall pelayanan publik itu sendiri tidak tercantum di dalam RPJMD daerah. Sementara kita tahu bahwa RPJMD adalah menjadi buku panduan untuk seluruh perencanaan yang ada di daerah dalam 5 tahun ke depan. Bisa kita bayangkan, mungkinkah kita mewujudkan sesuatu tapi anggarannya tidak ada? Mungkinkah kita mewujudkan sesuatu tapi sesuatu tersebut tidak ada di dalam dokumen perencanaan? Tentu tidak mungkin. Lalu gimana dong? Disinilah pelajaran yang berharga yang akan kita dapatkan dari Kota Batam. Apa yang dilakukan pertama kali oleh Kota Batam dalam kondisi seperti ini? Hal yang pertama kali mereka lakukan adalah OPD Perencanaan Bapeda, kemudian OPD Keuangan BPKAD, dan APIP dalam hal ini Inspektorat Daerah melakukan koordinasi untuk mengambil langkah-langkah yang dianggap perlu. Mereka melakukan pembahasan secara intensif pada awal-awal tahun. Disinilah peran aparat pengawas internal pemerintah dilibatkan di dalam proses kegiatan. Namun tidak cukup sampai di situ. Kota Batam juga melibatkan aparat dari pengawasan eksternal seperti BPK dan yang paling intensif adalah KPK. Ada 3 langkah penting yang mereka lakukan. Langkah-langkah yang mereka lakukan adalah pertama, melakukan konsultasi dan komunikasi yang aktif dengan APIP dan pengawas eksternal dalam hal ini KPK. Kemudian dalam setiap proses yang dilakukan, mereka selalu meminta nasihat atau rekomendasi hukum secara tertulis dari APIP dan KPK. Dan seluruh berkas konsultasi itu disimpan dan didokumentasikan dengan rapi. Pertama, mereka melakukan rapat dan koordinasi tentu dengan menggunakan anggaran yang ada. Yang kedua, kemudian atas rekomendasi dari APIP dan pengawas eksternal, kemudian mereka harus melakukan revisi RPJMD. Kemudian mereka melakukan pergeseran anggaran kembali. Hal itu pun setelah atas rekomendasi dan nasihat dari APIP dan para pengawas eksternal. Pada intinya, seluruh kegiatan untuk mewujudkan mall pelayanan publik itu dilakukan setelah rekomendasi tertulis, arahan tertulis dari APIP dan penegak hukum eksternal. Bahkan sebagaimana kita tahu bahwa mall pelayanan publik itu harus diisi oleh customer service yang tidak hanya berkompeten tetapi juga nice looking. Sementara Kota Batam tidak memiliki sumber daya yang cukup, padahal saat itu pemerintah pusat melarang untuk melakukan rekrutmen tenaga honorer, maka hal ini pun kemudian didiskusikan secara tertulis dengan APIP dan para penegak hukum eksternal untuk meminta rekomendasi apakah mereka dapat melakukan perekrutan customer service dan frontliner yang akan menjadi petugas-petugas di mall pelayanan publik tersebut. Jika kita melihat tahapan-tahapan yang dilakukan oleh Kota Batam dalam mewujudkan mall pelayanan publik Kota Batam ini sangat cepat dan singkat karena dipandu, karena dibimbing, karena di bawah konsultasi dari APIP dan aparat penegak eksternal lainnya. Tanpa adanya RPJMD, kemudian RPJMD direvisi di saat yang sama secara paralel, kemudian dilakukan tahap persiapan pada bulan April dan Mei 2017, kemudian dilakukan tahap pembahasan pada bulan Juni dan Juli tahun 2017, dan pada bulan November 2017
mall pelayanan publik itu telah selesai dilakukan. Sesuatu hal besar yang terwujud, yang pada awalnya mungkin mustahil karena tidak terdapat di dalam dokumen perencanaan dan dokumen RPJMD, tetapi dalam waktu kurang dari 1 tahun, mall pelayanan publik di Kota Batam dapat berdiri dan diresmikan. Tidak tanggung-tanggung, akhirnya seluruh instansi, baik instansi kota maupun instansi provinsi maupun instansi vertikal yang ada di Kota Batam, BUMN, kementerian, perbankan, swasta, dan juga asosiasi perkumpulan bergabung di dalam mall pelayanan publik ini dalam hanya waktu kurang dari 1 tahun. Pada waktu pendirian, tidak kurang dari 406 jenis izin dan rekomendasi dapat dilayani di mall pelayanan publik ini. Di dalam mall pelayanan publik itu, masyarakat bisa mengurus tentang lahan, tentang izin ekspor dan impor, tentang paspor dan visa, perpanjang SIM, STNK, kemudian izin bangunan dan lingkungan, perpajakan, perbankan, konsultasi dan pengaduan, perizinan dan usaha, bahkan mereka pun bisa melaksanakan pernikahan di mall pelayanan publik tersebut. Ini adalah foto-foto pada tahun 2018 ketika kami melakukan benchmarking. Ini ada ruang tamu, kemudian ini ada kepolisian dan samsat, kemudian ada kantor imigrasi, dan ini adalah lorong dari berbagai macam institusi, dan ini yang terakhir adalah tempat pernikahan yang diselenggarakan oleh kantor usaha agama setempat. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, pelajaran berharga apa yang dapat kita peroleh dari pendirian mall pelayanan publik di Kota Batam ini adalah bahwa dengan melaksanakan koordinasi, komunikasi yang harmonis dengan APIP dan juga dengan para pengawas eksternal, permasalahan serumit apapun, ketika itu adalah tujuannya adalah untuk kesejahteraan masyarakat, untuk mempercepat pelayanan kepada masyarakat, untuk meningkatkan efektivitas, meningkatkan efisiensi, maka disitulah pentingnya peran APIP dan pengawasan eksternal untuk terlibat di dalam proses penyelenggaraan pemerintahan. Mudah-mudahan ini menjadi contoh terbaik bagi Bapak Ibu semua dalam melaksanakan penyelenggaraan pelayanan publik, agar tidak ragu-ragu, tidak sungkan-sungkan untuk melakukan komunikasi, koordinasi, dan konsultasi dengan APIP jika dalam pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan membutuhkan diskresi aturan dan sebagainya yang membutuhkan solusi, maka bekerjasamalah dengan aparat pengawas internal.